Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot sisi yang bernilai tak negatif. Untuk bagian selanjutnya, saya akan memberikan ini kepada teman saya, Nana, untuk penjelasan bagaimana cara menghitung nilai-nilai bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menghitung jarak terpendek dari sebuah graf di samping, yang pertama kita lakukan adalah menentukan simpul awal yaitu SMK4 dan simpul tujuan yaitu SMK6. Di sini telah kita masukkan jalur kemungkinan jalur terpendek yang akan dilalui untuk sampai pada simpul tujuan dari simpul awal dengan bobot-bobot yang sudah kita masukkan. Dari jalur-jalur yang telah kita masukkan didapatkan nilai terpendek yaitu 17.700 dengan jalur yang dilalui dari SMK 4 ke SMK 7 dengan bobot jarak 7.200, lalu dari SMK 7 ke SMK 6 dengan bobot 10.500 menghasilkan jarak terpendek 17.700. Nilai ini sama dengan pada program, yaitu menentukan dari simpul awal SMK 4 dan simpul akhir simpul tujuan SMK 6 setelah diproses juga menghasilkan jarak terpendek dengan nilai 17.700 meter. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tampilan program yang telah kami buat. Kami menggunakan aplikasi Delphi untuk membuat implementasi algoritma Dijkstra untuk rute terpendek antar SMK di Kota Palu. Kita langsung jalankan saja. Inilah tampilan programnya yang telah dijalankan. Di sini kita belum menentukan simpul awal dan simpul tujuannya. Ya, kita masukkan simpul awalnya, kita pilih SMK 6 dan simpul tujuannya di SMK 1. Setelah kita memilih simpul awal dan simpul tujuannya, kita melakukan proses agar mengetahui hasil dari algoritma Dijkstra itu. Kita lakukan proses dan kita perlihatkan bobotnya. Nah, inilah tampilan setelah kita memproses mencari jalur dari SMK 6 ke SMK 1. Inilah hasil rute terpendeknya. Jarak terpendek dari SMK 6 ke SMK 1 adalah 13.900 meter. Ini yang garis merah ini adalah rekomendasi dari algoritma tersebut. Jadi jalur terpendek yang kita harus lalui dari SMK 1 dari SMK 6 menuju SMK 1 yaitu kita dulu lewat SMK 7. Setelah melalui SMK 7, kita langsung menuju ke SMK 1. Itulah jalur terpendek yang telah dihitung melalui algoritma Dijkstra. Nah, sedangkan yang sebelah ini tabel ini adalah tabel matriks adjacency. Nah, inilah tabel yang jalur-jalur yang telah diuji coba dan telah dilalui. Setelah itu, agar kalau kita mencari rute lain, kita harus membersihkan dulu hasil perhitungan yang telah ada. Ya, tinggal kita refresh, maka semuanya kembali ke awal. Ya. Jadi kalau
selanjutnya kalau misalnya kita mencari rute lain, misalnya dari SMK 8 terus simpul tujuannya di SMK 4 misalnya. Nah, terus kita proses. Nah, ya inilah tampilan. Sudah. Setelah itu kita lanjut ke programnya sendiri yang akan dijelaskan kepada teman saya, yaitu Ari. Ya, inilah kode program dari algoritma jigsaw tersebut. Yang pertama kita buat itu variabel i dan j yang bertipe integer. Kemudian INF ini adalah infinity, kita beri nilai dengan 999. N-nya adalah jumlah simpul yang berikutnya yang akan dilewati. Member kita beri nilai 1 apabila dia dilewati dan non member apabila tidak dilewati. MA adalah pemberian dari bobot dari setiap simpul, inisialisasi simpul, dan telah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, kemudian ada perulangan for i 0 to n kurang 1 do. Yang di sini mengambil nilai dari combo box 1.text. S asal sama dengan i. Kemudian ada lagi perulangan yang mengambil nilai dari atau mengambil dari combo box 2. Nah, kemudian ini ada permutasi. Permutasi sama dengan non member. Kemudian ada dist atau kepanjangan dari distance yang mengambil nilai dari infinity tersebut. Kemudian di sini ada coding program tentang permutasi dalam kurung S asal atau sama dengan member. Nah, distance ini nilai awalnya itu 0. Nah, kemudian ada cur atau singkatan dari current sama dengan S asal. Nah, kemudian ada perulangan while current atau tidak sama dengan tujuan, maka dia akan mengeksekusi program dari small atau jarak terpendek sama dengan infinity. Nah, kemudian ada lagi perulangan for i 0 to n kurang 1. Nanti dia akan langsung mengeksekusi percabangan if berm dalam kurung i sama dengan non member. Kemudian ada new distance atau jarak terbaru ditambah bobot current, i. Jika garis baru kurang dari distance, maka akan langsung ke sini distance i atau sama dengan new distance. Misalnya jika jarak A bernilai 5, kemudian ada jarak baru bernilai 3, maka jarak yang bernilai 5 tadi tidak akan dipakai lagi. Yang dipakai berikutnya adalah nilai 3 tersebut. Nah, kemudian ada lagi percabangan distance i kurang dari small, maka akan langsung ke begin small sama dengan distance i. Nah, kemudian akan langsung tampil ke memo. Komponen memo yaitu memo lines add, jarak terpendek dari mengambil nilai combo box 1. Misalnya kalau di situ terisi combo boxnya SMK 4, maka nanti akan muncul jarak terpendek dari SMK 4 ke ditambah dari inputan combo box 2 misalnya SMK 7, maka akan muncul jarak terpendek dari SMK 4 ke SMK 7 adalah into to str distance S tujuan yang diambil dari perulangan while ini tadi. Nah, itu adalah untuk perhitungan jarak dari algoritma jigsaw tersebut. Nah, kemudian ada tambahan kalimat meter di akhir ujungnya, maka nanti hasilnya jarak terpendek dari SMK 4 ke SMK 7 adalah
misalnya 10.700 meter. Ya, itulah kode program dari algoritma jigsaw yang kami presentasikan.